Pemirsa, sebuah mobil sedan menabrak 6 rumah dan gerobak keripik singkong di Jember, Jawa Timur. Sopir mobil sedan mengantuk sehingga hilang kendali. Sedan yang dikemudikan Pujiono, warga Kalisat, Jember, terlihat ringsek di bagian depan usai menabrak 6 rumah serta gerobak keripik singkong di Jalan Raya Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. Plafon rumah rusak dan keripik singkong berserakan di jalan. Pujiono mengaku mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan kendaraannya. Sementara salah satu penghuni rumah berhasil menghindar dari tabrakan. Namun tangannya terluka terkena serpian kaca dan harus diperban. 3 warga lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Kenapa? Tangannya kena anu. Tidak tahu kenapa ini. Kena beling apa tidak tahu ya. Waktu itu saya jatuh. Pak, tadi kejadian seperti apa tadi Pak sebelum kecelakaan? Ngantuk mungkin Pak ya, Pak. Catur-catur dan nabrak itu Pak. Bapak dari arah mana ya? Dari arah Kalisat mau ke Patrang. Pujiono diamankan di Polsek Patrang sementara mobilnya dievakuasi oleh petugas. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiharto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas terapung di aliran Sungai Cikondang, Cianjur, Jawa Barat. Mayat dievakuasi petugas dan dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Mayat laki-laki ditemukan di aliran Sungai Cikondang, Cianjur, Jawa Barat dievakuasi warga sore tadi. Mayat tanpa identitas ini ditemukan sudah mulai membusuk dan membiru. Diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 3 hari lalu. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang pulang dari sawah. Mayat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk diidentifikasi. Kebetulan tadi ada keterangan dari Bulutan yang balik kanan dari sawah. Nah, saya juga langsung melapor ke Pak Kades. Nah, langsung meluncur ke TKP. Kemudian melapor ke Polsek Cibeber. Mayat diperkirakan umur berapa tahun mayat? Diperkirakan umurnya itu 40 tahun. Jenisnya laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ya? Ya, laki-laki. Dulu saya dapat informasi dari penduduk yang habis dari sawah, ibu-ibu sekitar 5 orang melapor ke saya bahwa ada kayaknya kemungkinan ada mayat di saluran air Cikondang, perbatasan antara Desa Karangmengal dengan Cibarembek, dan saya langsung melihat ke TKP bersama warga, dan ternyata benar mayat dengan jenis kelamin laki-laki diperkirakan umur 30-40 tahun. Polisi masih belum bisa memberikan keterangan secara resmi lantaran masih dalam proses pemeriksaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal cekcok adu mulut, seorang pria tega menghabisi nyawa saudara kekasihnya. Pembunuhan berlangsung di sebuah gudang penyimpanan aksesoris ponsel tempat pelaku bekerja. Nasib tragis dialami Andi. Nyawanya melayang akibat dibunuh seorang pria kekasih dari sang wanita yang tak lain saudara korban. Pembunuhan terjadi Jumat malam di sebuah gudang tempat pelaku bekerja di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Diduga pembunuhan tersebut dilatar belakangi masalah pertanggungjawaban terkait hubungan asmara pelaku Rasid dan wanita saudara korban yang meminta untuk dinikahi. Keduanya terlibat cekcok, pelaku naik pitam hingga menikam korban dengan senjata tajam. Sebagai security di kejadian lokasi. Di tempat lokasi ini. Ini tempat apa sih, Pak? Ini tempat pergunaan penyimpanan barang. Barang apa dulu? Aksesoris kayak pameran Samsung atau counter. Polisi kini tengah menyelidiki kasus pembunuhan ini. Untuk sementara tim kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Saksi masih kami dalami, ada beberapa orang saksi, sehingga kami belum bisa memberikan keterangan apapun terkait peristiwa tersebut. Dari hasil olah TKP sementara ada barang bukti yang diamankan? Itu masih kami dalami barang bukti yang ada. Jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk keperluan penyidikan.
Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pelaku penembakan bos tekstil di Surakarta, Jawa Tengah diringkus polisi. Penembakan dipicu karena kekecewaan akibat berebut harta dengan kakak ipar. Lukas Jayadi digelandang polisi setelah sempat berusaha kabur usai memberondong kendaraan kakak iparnya dengan senjata api. Selain menangkap pelaku, jajaran Polresta Surakarta juga mengamankan sejumlah amunisi, senjata airsoft gun, serta senapan angin dari kediaman pelaku. Berdasarkan pemeriksaan awal, motif pelaku adalah kesal dan kecewa akibat utang piutang dan perselisihan harta dengan kakak iparnya. Tersangka melalui beberapa rekan-rekannya mendapatkan informasi apabila bahwa aset tersebut sebenarnya bisa bernilai sampai 26 M. Inilah yang kemudian diklaim oleh tersangka sebagai hutang yang harus dibayar oleh korban terhadap tersangka. Padahal dengan diagungkannya aset tanah dan bangunan milik tersangka tersebut dan kemudian dimenangkan lelangnya oleh korban I, sebenarnya hubungan itu sudah tidak ada. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, pelaku memberondong kendaraan milik kakak iparnya di kawasan Gilingan, Banjarsari, Surakarta, Rabu lalu. Usai beraksi, pelaku berusaha kabur dan meninggalkan kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Langgar protokol kesehatan, petugas bubarkan acara massa pendukung salah satu paslon Pilkada Mamuju. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.